Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah mushola Madinatul Quran, kita bertemu kembali di mushola yang kita cinta ini dalam rangka ta'lim pekanan Ummahatul Madinatul Quran, ya. Mudah-mudahan ini menambah keimanan untuk kita semua, menambah keberkahan dengan wasilah kita ta'lim di sini, ya. Aman kharaja ila talabul ilmi, barang siapa yang pergi dari rumah keluar untuk menuju talabul ilmi, maka pahalanya fahiya fi sabilillah, sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Bahkan pulangnya pun nanti dihitung pahala fi sabilillah hatta yarja', sampai pulangnya ke rumah. Maka berbahagialah jika hati kita tergerak, ya, untuk pergi ke majelis ta'lim, ya. Tidak mager di rumah masing-masing, ya. Tidak males-malesan, padahal yang disesalkan, yang dirindukan orang-orang yang telah meninggal, nanti kita akan merasakan kalau sudah meninggal. Mereka akan meminta irja, kembali saja barang sebentar ke dunia, bukan untuk belanja ke SGC, bukan untuk healing, makan-makan di pantai, bukan, tapi dia meminta diantaranya untuk melakukan amal soleh, ya, wa akum minas sholihin. Nah, gitu. Diantaranya taklim ini, ya. Jadi sebelum menyesal, maka alhamdulillah kita gunakan waktu ini, ya, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 214. Silakan dibuka dulu. 214 hingga 215, insyaallah. Sudah? Sudah ketemu? Kalau sudah, kita sama-sama baca bersama-sama dua ayat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min
khairin fa innallaha bihi alim. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Am hasibtum, apakah kalian akan mengira, ya, apakah kalian telah mengira, bukan akad, kali ini fi'il madi. Apakah kalian telah mengira atau menyangka antadkhulul jannata, bahwasanya kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian, ya, apa-apa semisal yang telah datang kepada sebelum kalian terdahulu. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u, ya, mereka telah ditimpa al-ba'sa'u itu kepakiran, itu ya, kesusahan. Wad-dharra'u, ada yang mengatakan penyakit atau kesusahan sama, kemelaratan, itu ya. Wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah, dan diguncangkan, maksudnya diguncangkan oleh berbagai cobaan hidup, ya. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga saking goncangnya cobaan hidup itu mereka berkata kepada Rasul, ya Rasul, hatta, ya, mata nasrullah, kapan Allah memberikan pertolongan, gitu. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah, ala itu ketahuilah atau ingatlah, ya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, itu terjemahnya, Bu, ya. Nah, sekarang kita tadabburi apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam beberapa kitab tafsir, lalu kita ambil pelajaran untuk kita semua, ya, karena semua ayat Al-Quran itu harus dijadikan pelajaran, bukan sekedar pengajaran. Kalau sekedar pengajaran, apa ya, tafsirnya, apa kisah terdahulunya, bukan hanya itu, tapi setelah kita tahu pengajarannya, maka kita harus dijadikan pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ayat ini, Ibu, dilatar belakangi ada beberapa pendapat ulama yang dimuat di dalam tafsir Al-Mawardi, ya, yang disusun oleh Syekh Al-Mawardi. Paling tidak ada dua pendapat, Bu. Ayat ini berkenaan dengan perang Khandaq. Perang Khandaq di tahun kelima Hijriah, Bu, ya. Perang Khandaq itu peperangan yang sangat luar biasa dahsyatnya, Bu. Kenapa dahsyat? Karena kaum muslimin sangat sedikit, sementara musyrik Mekah 10.000, Bu. Sementara pasukan Rasulullah dan para sahabatnya hanya kurang lebih 1.000. Bayangkan, Bu. Selisih berapa tuh? 9.000. Ya. Kalau di perang Badar, musyrik Mekah mengirim ke Madinah, menyerang Madinah itu sebanyak 1.000 pasukan. Kalau perang Badar masih sedikit. Kalau perang Uhud lebih banyak lagi, dia 3.000 pasukan. Musyrik Quraisy mengirim menyerang Madinah, ya. Kan Rasul hijrah kan dari Mekah ke Madinah. Madinah pun masih diserang oleh musyrik Quraisy karena ketidaksukaan dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, di perang Khandaq ini musyrik Mekah mengirim 4.000 pasukan musyrik Quraisy, kafir Quraisy, ditambah oleh sekitar Mekah. Kan Arab itu luas, Bu. Arab itu luas kan, bukan hanya Mekah. Ditambah dia kerjasama dengan Arab-Arab yang lainnya, bukan hanya Mekah, sekitar 6.000 pasukan, ya, di dalam Syirah itu. Kalau dikalikan jadi berapa, Bu? Ditambahkan jadi berapa? Jadi 10.000. Nah, itu yang dimaksud, mereka sangat begitu kesusahan, Bu, yang diguncang oleh ketakutan manusiawi itu menghadapi 10.000 pasukan. Begitu, Bu, ya. Itu latar belakang ayat ini. Kemudian ayat ini juga menurut para pendapat ulama yang lain, masih di kitab tafsir Al-Mawardi, ini berkenaan dengan hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah, ya kan? Nah, itu.
Mereka yang di kampung halamannya bisnis lancar, usaha kaya raya, bahkan ada yang kaya raya, maka mereka meninggalkan usaha bisnis itu dan uang hartanya dan diambil oleh mereka. Karena hijrah kan nggak mungkin bawa uang luar rumah kan ya, apalagi zaman dulu kan nggak ada ATM ya. Maka ditinggalkan rela mereka tinggalkan hartanya demi untuk hijrah, untuk membesarkan agama Allah, untuk masuk Islam secara kafah. Dan bukan hanya itu, mereka itu tinggal di masjid-masjid Bu, di masjid-masjid itu, di masjid yang Nabi bangun di Madinah waktu itu. Jadi disebut ahlu suffah. Kan mereka juga punya perasaan, walaupun mereka dipersaudarakan Bu ya. Waktu itu kita bahas di Al-Muhajirin, dipersaudarakan kan hijrah sama Ansor itu, tapi tetap tidak semua bisa ditampung oleh penduduk asli Madinah dan mungkin ada rasa sungkan. Maka mereka menghabiskan malamnya, tidurnya di pinggiran-pinggiran masjid Bu. Bayangkan, yang tadinya kaya raya ya, demi berjuang untuk Islam, maka mereka tiduran di masjid-masjid, pinggiran masjid yang kita kenal dengan istilah ahlu suffah. Nah itu yang memang hidupnya ditinggal di pinggiran masjid. Jadi kalau hari ini ada yang di masjid istirahat, biarin aja Bu ya. Itu yang pedagang, yang musafir, biarin aja ya, nggak usah dilarang. itu cobaan yang luar biasa. Maka ayat ini menggambarkan jangan harap masuk surga gitu. Jangan harap masuk surga kalau belum diuji sama Allah. Apalagi diuji seperti ujian dulu para sahabat. Kita nggak ada apa-apanya Bu ya. Negara kita aman ya. Mau pesen makanan apa-apa tinggal deo ya Bu ya. Tinggal deo. Ya, rumah nyaman ya. Ya, nggak tiduran di emper masjid kan Bu, musola Bu ya. Nah itu, maka kata Allah ya di sini, ini peringatan untuk kaum muslimin sekarang ya, adalah am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga secara mudah, gitu maksudnya. Karena surga itu mahal Bu ya. Kita mau hadiah mirbus aja harus pakai tebak-tebakan, betul nggak Bu? Ya, harus pakai hadiah ya. Mau ngasih harus ada door prize ya, bahkan harus selfie dulu, foto dulu, kita dapat mie 3 bungkus juga, ini apalagi dapat surga ya. Nah, maka ujiannya berat, bukan hanya dapat pertanyaan-pertanyaan ya, tapi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Ujiannya adalah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Allah tegaskan lagi, sebelum kalian didatangkan ujian semisal seperti orang-orang terdahulu, itu adalah Rasul dan para sahabatnya. Kita tidak akan seperti beliau-beliau ya. Paling tidak tetap akan dapat ujian, tapi levelnya sesuai dengan level kita ya. Atau hari ini di Palestina kan seperti itu Bu ya, makan nggak tenang, rumah hancur Bu ya, duit tidak ada, keluarga berpisah. Itu keadaan sekarang di Palestina Bu ya, seperti itu. Nah, apa cobanya? Masakumul ba'sa'u. Al-ba'sa itu di sini adalah kesengsaraan Bu, kepakiran ya. Pakiran karena nggak punya harta tuh ya. Kalau kembali ke asbabun nuzul ini kan para sahabat dulu hijrah ke Madinah kan nggak bawa harta Bu ya, rela meninggalkan kekayaannya, dia fakir gitu Bu ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ketika dia dipersaudarakan oleh penduduk asli Madinah Ansor, beliau kan ditawari istri Bu ya. Saya punya istri lumayan banyak, kan boleh Bu ya. Kalau engkau mau akan saya ceraikan salah satu. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau Bu. Abdurrahman bin Auf nggak mau, adabnya tinggi ya, sudah diterima dengan baik, minta istrinya. Enggak, para sahabat itu enggak Bu ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf hanya meminta ditunjukkan pasar, dan beliau berdagang di pasar di sekitar Madinah itu, dan beliau menjadi kaya raya Bu ya, sahabat yang terkenal kaya raya seperti itu.
Ya karena beliau nggak punya apa-apa. Kan memang jiwanya sudah jiwa pembisnis. Waktu di Mekah, datang ke Madinah pun ya beliau tetap berbisnis, menanyakan pasar, sehingga beliau menjadi sahabat yang kaya raya seperti itu ya. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi kemudian wad-darra'u, ada yang menafsirkan wad-darra'u itu kan dari kata doro, kedaruratan. Jadi keadaan yang apa ya? Ada yang mengatakan al-maradun itu penyakit, yaitu ditimpa penyakit baik lahir maupun batin. Yang namanya dalam peperangan, Bu ya, nggak punya bekal materi kan rawan sakit, Bu ya, makannya kurang. Itu seperti itu, Bu, contoh di masa lalu. Tidak seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, wazulzilu hatta yaqul rasul walladzina amanu ma'u. Wazulzilu dari kata zalzala, Bu ya, diguncangkan atau gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan seguncang-guncangnya, kelak itu akan ada gempa yang sangat dahsyat sekali digoyang, idza zulzila, maka bumi seluruh hancur. Itulah hari kiamat ya. Nah ini memakai kata zulzila, saking godaannya luar biasa, maka seperti diguncangkan, Bu ya. Guncangan hidup itu maksudnya, Bu ya. Guncangan hidup ya, guncangan hidup dengan rasa ketakutan menghadapi 10.000 pasukan, Bu ya. Nah gitu, meninggalkan keluarga di Mekah kalau kembali ke Asbabun Nuzul ini, sehingga beliau itu secara manusiawi beliau berkata kepada Rasulullah, hatta yaqul Rasulullah, sehingga beliau mereka berkata kepada Rasul ya, mata Rasulullah, kapan Allah memberikan pertolongan, gitu ya. Saking dahsyatnya cobaan, guncangan, cobaan hidup, maka para sahabat itu bertanya kepada Rasul, hatta mata Rasulullah. Lalu Rasulullah menghibur ya, ala inna nasrullahi qarib, yang diabadikan oleh Al-Quran. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, gitu, Bu ya. Ayat ini juga menurut ulama ahli tafsir sekaligus ayat sebagai penghibur kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang sedang diguncang berbagai cobaan ketika menghadapi peperangan, terutama di perang Khandaq ya. Kan ada beberapa peperangan tuh ya, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini peperangan yang sangat luar biasa karena 1.000 lawan 10.000, Bu ya. Bayangkan. Nah, gitu. Dikepung di segala penjuru. Bahkan orang dalam Madinah kan ada orang Yahudi, Bu ya. Itu mereka bersekongkol dengan musyrik Quraisy mengepung Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi Rasulullah yakin dengan pertolongan Allah. Nah, ala inna nasrullahi qarib. Sehingga kalau tidak salah, kalau tidak ketukar, sehingga di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah maka terjadilah Fatuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Berarti Rasulullah menang ya atas kafir dan musyrik Quraisy. Waktu itulah berbondong-bondong pada syahadat, jadi mu'alaf, Bu ya, antri itu bersyahadat di depan Rasulullah. Itu perjuangannya lama. Kalau kita bayangkan berarti di tahun ke-5 Hijriah sampai ke-8 Hijriah 3 tahun, Bu. 3 tahun itu cobaan terus bertubi-tubi. Bukan hanya 3 tahun di awal Hijriah ya kan, di tahun 1 Hijriah. Nah itulah cobaan orang-orang terdahulu ya, orang-orang beriman terdahulu. Kita juga sama, kita pasti akan dicoba dalam kehidupan kita. Itu pengajarannya. Nah pelajarannya kita juga sama, akan diuji oleh berbagai cobaan. Maka ketika kita diuji dengan cobaan harus sabar. Nah gitu kan. Ketika pun kita sudah di luar, ini ujian kok begini banget, sampai mata Nasrullah, mana Allah, mana pertolongan Allah, kan begitu tuh ya kadang-kadang. Maka ingatlah, ala nasrullahi qarib. Sesungguhnya Allah itu pertolongan itu sangat dekat. Cuma kan Allah nggak bisa dipaksa ya. Nanti dengan waktu yang tepat pasti Allah menolong kita. Itu yakin, Bu ya. Kita kan sudah hidup puluhan tahun, Bu ya. Sudah melewati berbagai masalah kan, Bu ya. Iya. Masalah inilah, masalah itulah, tapi alhamdulillah ada aja solusinya, Bu ya. Sampai sekarang masih bisa
makan minum ya. Masalah itu sudah terlewati. Ya pastilah, pasti punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, ya. Nah itu maksudnya. Kemudian apa sih makna sabar itu apa Bu? Makna sabar? Kan kita harus sabar, apa sabar itu? Sabar. Ada namanya teman saya namanya Pak Ustadz Sabar, guru di Ponpes Bunia, namanya Ustadz Sabar. Sabar terus dia. Sabar. Sabar itu menurut para ulama adalah as-sabru bi annahu habsun nafsi ala takrahu. Sabar itu adalah tenang atau diam ketika jiwa yang tenang, jiwa yang diam ketika menghadapi ala takrahu, ketika menghadapi apa-apa yang dia benci. Itu tenang Bu ya, diam. Kalau nggak punya uang benci nggak Bu? Kita suka nggak Bu? Nah, maka harus sabar, karena sabar itu habsun nafsi ala takrahu, yaitu tenang atau diam ketika tidak menghujat, tidak ngedumel, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai. Itu sabar ya, gitu. Kalau anak agak nakal, kita suka nggak Bu? Nggak suka kan? Nah, berarti kita kalau tenang, diam, berarti itu insya itu sudah sabar ya. Tapi kalau anaknya lagi nakal, kita marah besar, piring dilemparin, itu berarti nggak sabar, karena nggak tenang gitu ya, gitu ya. Itu sabar secara umum. Gitu. Kemudian bagaimana kalau agar kita mudah ya bisa sabar? Sabar ya harus dilatih, ya harus dilatih. Terutama di daerah Cikarang, Bu ya. Cikarang itu cocok untuk latihan kesabaran. Bawa motor kalau di daerah Cikarang, jalur 1 jadi jalur 4, Bu ya. Tuh enggak? Jalur 1 jadi jalur 4. Ya. Ditegur yang salah arah malah makin galak. Nah, itu melatih kesabaran Bu ya. Ya, itu di jalan raya Bu ya. Tenang atau diam. Kan kita nggak suka orang yang lawan arah. Nah gitu, ya udah kita tenang diam. Kalau dilawan dengan marah bisa berantem tuh. Saya pernah ngelihat orang yang berantem di pinggir jalan tuh ya, gara-gara ya itu beda panas di jalan raya. Ah itu tenang, itu sabar. Lalu bagaimana untuk memunculkan rasa sabar itu? Allah sudah jelaskan di surah Al-Baqarah 155 kalau ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah akan menguji. Ini memakai kata la tauhid, berarti ini sungguh nggak akan manusia yang bebas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami Allah akan menguji kalian dengan sesuatu ya, minal khaufu wal ju', dengan rasa ketakutan, takut miskin ya. Gajian seminggu lagi sudah habis, takut nggak makan. Itu memang itu ujian Bu ya. Nah, apalagi di ekonomi global itu lagi sulit Bu ya, lagi sulit. Perusahaan itu diambang pilot Bu, mau perusahaan apa saja, karena perang di beberapa negara. Kemudian pengusaha juga sama Bu, tahun 2004 itu mengalami uang katanya nggak muter. Kalau kita menyimak, uang itu nggak muter ya. Para pedagang juga sama Bu ya. Ya mudah-mudahan 2005 membaik Bu ya. Nah itu kan ada rasa ketakutan, takut kena PHK, itu manusiawi. Tapi kalau dipikirin terus, nah berarti kita belum sabar. Ya udah, takut mah takut, tapi jangan terlalu dipantengin. Nanti sakit ya. Udah itu aja. Itu kan kita tidak sukai, maka hadapi dengan tenang. Insya Allah rezeki sudah Allah jamin lah ya. Yang belum Allah jamin itu kita masuk surga apa enggak?
Kalau rezeki udah Allah jamin, jangan khawatir. Kita nggak akan dimatikan kalau rezeki kita belum selesai Allah berikan jatahnya. Itu aja, ya. Selagi kita masih hidup, maka rezeki akan tetap ada, karena Allah yang menjaminkan. Nah, Allah khalaqakum, Allahu yarzuqukum. Allah yang menciptakan kalian, Allah juga yang memberi rezeki kalian. Tidak mungkin Allah tidak memberi rezeki. Ya. Definisi sabar, Bu, ya, baik secara tadi pendapat ulama maupun sabar menurut Al-Quran. Apa itu tadi, Bu? Sabar menurut Al-Quran? Sabar menurut Al-Quran itu alladzina idza sabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus kita istirja. Kalau mendapat cobaan kita harus istirja, ya, harus mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian mengatakan istirja itu bukan bagi yang meninggal saja, tapi musibah yang lain pun kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Insyaallah hati kita akan tenang, Bu, ya, karena ada Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik, ya, bagi hambanya, seperti itu. Kemudian balasan bagi orang yang sabar itu apa, Bu? Selain tadi kemenangan yang ditanyakan oleh para sahabat, kita fokus dulu ke ayat 155. Balasan bagi orang sabar dilanjutkan dalam surat 155 ini, Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar itu akan diberikan sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ngasih sholawat kepada hambanya berupa apa, Bu? Rahmah, ya, mir rabbikum wa rahmah, kasih sayang, ya. Orang yang sabar itu akan diberikan sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah diberikan sholawat oleh Allah, siapa yang mau memberikan laknat, Bu, ya? Allah sudah jamin, yaitu warahmah, kasih sayang Allah. Apa kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah banyak, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan hati, ya. Ya, kita hidup seadanya tapi hati bahagia saja, Bu, ya. Karena banyak yang kaya raya tapi hati tidak tenang, seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan bro di juru, bro di pantok, kata orang Sunda mah, ya, saking banyaknya itu harta di mana-mana ada, bro di juru, bro di pantok, ya. Kalau kita jemuran, ya, bro di pantok itu, ya, mudah-mudahan hartanya bro di juru, bro di pantok, hati kita juga tenang, begitu, Bu, ya. Paling tidak, kalaupun kita seadanya, hati yang kita harus tenang. Maka hati itu harus diciptakan oleh diri sendiri. Jangan bersandar ke orang lain, karena kalau kita disandar ke orang lain susah, Bu. Bikin aja kebahagiaan, Bu, agar hati keluarga kita dan kita bahagia, ya. Ya, kali-kali makan bareng kayak di depan tuh, ya, di nasi goreng, kali-kali kan biar bahagia, Bu, ya. Tidak usah yang mahal-mahal seperti itu, atau DO apalah gitu, ya, bikin bahagia, ya. Jangan menunggu dibahagia, karena yang akan menciptakan hati kita, ya udah, diri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu mendapat sholawat, Bu, ya. Ulaika sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Allah memberikan rahmat berupa sholawat berupa rahmatnya, tetapi Allah akan menambah hidayah kepada kita, kepada orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup di dunia ini, Bu, ya. Bahkan yang saya sempat katakan kemarin di kajian gabungan itu, bahkan ibu-ibu muslimah yang telah masuk surga kecantikannya 60.000 kali lipat dibanding bidadari ini, Bu, apalagi artis-artis. Sama bidadari surga pun yang diciptakan langsung pada hari itu 60.000 kali lipat ibu lebih cantiknya, apalagi dengan artis-artis yang sekarang, Bu, ya. Nah, kenapa? Karena kalau bidadari dia diciptakan detik itu saja, tapi kalau manusia
bidadari dari jenis manusia, dia ditimpa dulu dari berbagai ujian hidup waktu di dunia, maka lebih mulia daripada derajatnya bidadari surga. Kata Imam Syekh Al-Qurtubi, halun mar'atun mu'minatun fil jannah, keadaan wanita yang mukmin di surga, ya, hiya abdulu, dia lebih utama, min halil hurin ain, dibanding bidadari surga, ya. Abdul darajat, dia lebih tinggi darajatnya, wa aksaru jimala, dia lebih cantik parasnya. Gitu kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan tentang bidadari surga. Di antaranya wanita dari jenis manusia yang di surga itu menjadi ratu bidadari, ya, lebih cantik karena dia ditempa masalah hidup waktu di dunia. Nah, itu ayat 213. Jadi Allah mengajak kepada kita, kepada orang beriman, agar sabar menempa berbagai ujian hidup. Kemudian Allah ceritakan di sini bagaimana ujian berat para sahabat yang melatar belakangi ayat ini turun waktu menghadapi perang Khandaq yang begitu luar biasanya, Bu, ya. Kita tidak ada apa-apanya hari ini, maka tidak ada alasan, maka kita terus berusaha menyabarkan diri dari berbagai persoalan hidup. Persoalan hidup banyak sekali, Bu, ya, banyak sekali yang kita hadapi, maka kita harus tetap sabar, tetap tenang. Nah, itu intisari ayat 213. Ada yang ditambahkan, ibu-ibu? Ada yang ditanyakan? Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 213. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya atau menambahkan, kita lanjutkan kepada ayat 215. Ayat 215 ini adalah, kita terjemahkan dulu, ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, ya, madza yunfikun. Apa yang mereka infakkan? Kul, kata Allah ngasih pengajaran jawabannya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, maka ya, apa-apa yang kalian infakkan dari harta. Khairin di sini harta, Bu, ya. Maksudnya harta yang baik. Jadi khairin di sini bukan baik, tapi maksud bermakna harta. Harta yang baik, ya. Min khairin, dari harta, falil walidaini, pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wa ibnis sabil, dan kepada ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian telah kerjakan, ya, dengan mengeluarkan infak itu atau berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya, maka yakinlah Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian telah kerjakan kebaikan itu. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Bu? Hubungannya, munasabahnya adalah ketika para sahabat sudah ditempa oleh berbagai ujian dan mereka bersabar, maka keimanannya semakin kokoh. Dan keimanan semakin kokoh itu berbuah ingin menyempurnakan syariat. Di antaranya ketika mereka punya harta, bagaimana cara menghabiskannya, gitu, ya. Bagaimana cara menafkahkannya. Nafkah kan dari kata nafaqo, Bu, habis, ya. Berarti infak itu menghabiskan. Nafkah ibu kepada anaknya itu berarti menghabiskan duit ibu. Karena akar kata nafkah, nafaqo, menghabiskan. Seorang suami mengasih nafkah kepada istrinya, berarti kalau di Indonesia kan, suami menghabiskan duit suaminya untuk istrinya, itu disebut nafkah, ya. Itu, Bu, ya. Jadi nafkah itu dari kata nafaqo atau aufaqo, jadi menghabiskan, gitu, Bu, ya. Di sana ada kata nafkah, di sana ada kata
infak, kan itu akar katanya nafaq atau awfaq, menghabiskan. Nah, zaman dahulu ada sahabat bertanya, yas'alunaka, gitu. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, ya, kenapa memakai fi'il mudhari? Ini kan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu kata kerja saat ini. Padahal ini yang bertanya para sahabat zaman dulu. Kenapa? Menurut ulama ahli bahasa, karena ya ini akan menjadikan biar jadi pengajaran kepada kita saat ini untuk mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana cara menghabiskan rezeki ya yang Allah kurniakan kepada mereka. Maka Allah menjawab, ya, mengajar kepada Rasulullah SAW, "Qul ma anfaqtum," maka habiskanlah rezeki kalian atau nafkahkan rezeki kalian yang baik-baik itu pertama kepada orang tua, Bu. Ingat ini susunannya, Bu. Kalau Al-Quran memilih kata sesuai susunan itu ada maknanya, Bu, ya, tidak sembarangan. Pertama adalah infak itu kepada orang tua, nafkah itu. Jadi jangan ke orang lain dulu, orang tua dibiarin, gitu, Bu, ya. Jangan ingin nyohor dulu, orang lain aja, orang tua dibiarin, ya, ya, gitu. Kemudian wal aqrabin, ke karib kerabat. Karib kerabat itu adik, kakak, paman, bibi, itu karib kerabat. Itu dari bahasa Arab, Bu, kerabat itu. Cuman kerabat jadi bahasa Indonesia jadi agak jauh. Kalau kerabat itu kalau teman kerja disebut kerabat. Agak jauh kalau di Indonesia kan, padahal kerabat di sini adalah keluarga dekat. Qarib, ya, keluarga dekat, ya, itu adik, kakak. Kalau ada yang adik kekurangan, bantu sama kakaknya. Jangan ke orang lain dulu, ya, setelah orang tua. Itu. Kalau ada kakaknya kekurangan, adiknya agak maju, bantu tuh kakaknya. Jangan malah sama kakak saingan, ya. Adik kakak malah saingan, ada kan begitu. Tapi harus bantu, ya. Misalkan ada adik atau kakak nih punya utang 500.000, bertahun-tahun nggak bayar, udah, Bu, bilang aja, udah ngasih lah, gitu aja, udah jangan jadi utang, ngasih, gitu. Jangan jadi utang kalau memang keadaan adik kita lebih atau kakak kita lebih ini daripada kita. Kemudian wal yatama, anak yatim, Bu, ya. Baru urutannya ke anak yatim. Kemudian urutan keempat ibnu sabil. Ibnu sabil ini yang orang di perjalanan dalam keadaan fisabilillah, di jalan Allah. Ada yang mengatakan santri itu juga ibnu sabil, ya, atau lagi. Nah, kalau kembali ke ayat sebelumnya adalah ibnu sabil itu oleh para sahabat karena beliau melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, melakukan peperangan itu, maka itu juga boleh dikasih nafkah, ya. Kemudian, nah, itu ibnu sabil. Kenapa tidak ada yang gorimin? Ya, kemudian ada apa lagi? Mu'alaf, itu mah zakat. Menurut para ulama ada beberapa pendapat. Ayat ini turun sebelum ada zakat diwajibkan. Itu surat At-Taubah ayat ke-60. Maka setelah ayat itu turun, maka ini dihapuskan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini. Ayat ini tetap berlaku, ya, karena ini merupakan anjuran saja, bukan zakat, Bu, ya. Tapi ini bukan zakat, Bu, ya, nafkah. Kan beda, Bu, zakat dengan nafkah. Kalau orang tua nggak boleh dikasih zakat, itu kewajiban nafkah kita ayat ini nih, gitu, ya. Ke orang tua itu nggak boleh zakat karena orang tua kewajiban kita untuk menafkahi, ya, walaupun kita sudah berkeluarga sekalipun, ya, itu boleh, Bu, ya. Itu masih punya kewajiban, apalagi anak lelaki. Anak lelaki itu punya kewajiban ke ibu bapaknya. Anta wa ma laka li abika. Zaman dahulu ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah beberapa hari, ya, mertua lah, ya, kalau sekarang
sudah beberapa hari mertua saya ada di rumah gitu ya. Intinya mah mengeluh karena keberatan ya, keberatan harus menjamu dan lain sebagainya. Apa yang Rasulullah sampaikan? Anta wa malaka li abika, ya. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu, ya, karena yang mengadu itu adalah laki-laki, ya. Anta wa malaka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Maksudnya seorang laki-laki sekalipun dia sudah menikah punya kewajiban kepada ibu bapaknya, karena harta anaknya masih menjadi harta ibu bapaknya. Tapi kan orang tua kita tidak demikian tuh ya. Orang tua kita mah dikasih diterima, enggak juga, enggak apa-apa kan, begitu. Tapi anak kitanya aja yang harus memahami. Ketika orang tua kita nggak punya, ya kasih, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kepada ibu mertua dari istri? Ya boleh dikasih nafkah, gitu, asal kompromi dulu sama suami. Cuma titik beratnya ada di dalam suami. Tidak izin pun tidak jadi masalah gitu bagi suami mah. Tapi bukan berarti nggak bilang-bilang, ya. Tetap secara muamalah istri dengan suami ya harus bicara. Apa susahnya bicara, ya. Ini saya udah ngasih ke bapak sekian, gitu aja kan lebih enak. Begitu Bu ya. Tapi kalau istri mau gak mau harus izin suami. Kan suami juga insya Allah kalau bilang pasti, kalau suaminya soleh ya silakan gitu Bu ya. Jadi itu masih kewajiban kita itu. Kemudian wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka apa-apa yang engkau telah lakukan berupa kebaikan itu, fa innallaha bihi alim. Maka Allah itu Maha mengetahui, ya. Ketika kita berinfak kepada orang tua kita, saudara kita, ya, kepada anak yatim dan ibnu sabil tadi, kadang-kadang mungkin nggak ada terima kasih, ya, nggak ada balas jasa, ya jangan jadi masalah, ya. Nah, malah kadang-kadang suka di keluarga itu suka macam-macam Bu ya. Kita kasih tetap aja diomongin Bu ya. Nah, apalagi kalau kitanya berada gitu. Masa ngasih cuman segini, nah tetap diomongin Bu ya. Ya sudah, nah itu yang penting kita sudah berusaha ngasih. Dan ingat, kita tidak perlu balas jasa, tidak perlu pembalasan dari keluarga, apalagi terlebih orang tua, karena fa innallaha bihi alim. Karena sesungguhnya Allah itu dengan yang demikian itu tadi, dengan perbuatan kita yang baik itu alim, maha mengetahui, ya Bu ya. Itu ayat 215. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Jadi intisari ayat 214 agar kita sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Kemudian berpindah ke ayat 215, munasabahnya hubungannya ketika kita sabar ditimpa oleh ujian berat, maka kita pun akan sabar untuk melaksanakan syariat, yaitu seperti para sahabat menanya nih, saking takutnya syariat nggak dikerjakan, kalau punya harta kasih ke siapa saja menurut syariat, begitu Bu ya. Nah, saking imannya sudah mantap, itu kok korelasinya antara ayat yang sebelumnya yang terkenal dengan cobaan peperangan, kok seakan-akan loncat ke ayat infak, ada hubungannya, ada munasabahnya. Al-Quran itu kalau dihubung-hubungkan dia ada munasabahnya, ada kaitannya, ya. Itu Allah, Masya Allah. Ya silakan Bu. Masalah zakat itu saya lagi dari saya kecil sampai beda tahu sekarang masalah zakat. Ya. Saya dulu sering ngasih zakat ke nenek saya, tapi itu zakat atas nama bapak saya. Iya. Itu bukan anak, kenapa ya? Jadi katanya bapak ngasih zakat sama
mertua. Tapi kata saya, ya karena nggak tahu ilmunya ya itu berjalan tiap tahun. Jadi bapak saya itu masih zakat. Kalau lebaran tuh katanya sini buat mak. Iya. Itu sangat itu kalau rasanya itu termasuk nafkah bukan zakat. Iya. Iya. Orang tua itu dari jalur ibu ke atas, itu orang tua, ya bapak, ibu termasuk nenek, kakek, kalau masih ada cucu itu nafkah. Baiknya itu nafkah, bukan wajib nafkah, bukan wajib zakat. Iya. Nah, gitu. Saya pikir berarti bisa itu salah kata siapa? Iya. Iya katanya boleh kata pakai. Karena dalam ilmu waris itu sama. Jalur kedua orang tua itu dari orang tua ke atas. Kalau jalur anak, kalau anak, cucu, cicit, ya itu. Kalau ke atas apa tuh? Ke atas itu nenek, kakek, buyut, apa lagi? Wareng, jaga wareng ke atas. Kan tapi jarang biasanya suka sampai ke nenek kakek, Bu ya. Nenek kakek termasuk yang wajib dinafkahi, Bu. Ya. Karena itu bagian walil walidaini, itu bagian rangkaian dari orang tua dari jalur ke atas, ya. Sama halnya seperti cucu itu kan anak, ya, tapi dari jalur ke bawah. Itu dalam ilmu waris seperti itu. Kalau ada bapak dalam ilmu waris, maka nenek terhalang oleh bapaknya, mahjub. Itu seperti itu nasab, ya. Nasab itu kalau ke atas ibu, bapak, nenek, kalau ke bawah anak cucu, kalau ke pinggir adik, kakak, paman, bibi, itu kan dalam nasab itu. Plus nasab oleh pernikahan suami istri, itu nasab. Jadi itu masih satu garis nasab. Bagusnya nafkah bukan zakat, Bu ya. Ya. Terus bagaimana kalau sedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh, sah, ya. Para ulama kebanyakan mayoritas membolehkan. Ya, bahkan ada badal haji. Tapi syaratnya yang menghajikan sudah haji. Kan sekarang ada jasa badal haji, Bu ya, lembaga umroh. Karena dia sudah haji. Nah, tapi kalau yang belum haji jangan jadi badal haji. Jadi baik sama orang lain maupun sama keluarga boleh badal haji atas nama yang sudah haji. Begitupun sedekah boleh ya atas nama, insya Allah pahalanya akan ada. Allahu a'lam, insya Allah. Ada lagi? Atau tambahan? Karena kalau dilanjutkan ayat berikutnya cukup panjang, waktunya nggak cukup. Sudah ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Ramadan sebentar lagi, ya. Kemudian kita Allah sampaikan kepada Ramadan tahun ini. Allah sehatkan. Ramadan dikranat di Ramadan ya. Nah, dan kemudian kita dari sekarang harus dekat sama Al-Quran, ya. Bahas kajian Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini luar biasa, ya. Sedikit sebelum saya tutup, kan syafaat itu ada dua, Bu ya. Syafaatul Quran sama syafaat selain Al-Quran, termasuk syafaatul Rasul. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau syafaatul Quran adalah sifatnya dia mengangkat daf'u anhu qoblal adab. Jadi syafaat Quran itu mencegah seseorang kena azab. Ya. Seharusnya dia diajak dan berbanyak maksiat nih, amalnya sedikit, tapi dia dekat ada syafaat Al-Quran, dia dihadang oleh malaikat atas perintah Allah, maka dia selamat dari adab. Tapi kalau syafaat selain Al-Quran adalah sifatnya adalah raf'ul adab ba'dal adab. Dia sifatnya mengangkat seseorang yang telah kena adab. Jadi disiksa dulu, maka dapatlah syafaat, maka diselamatkan dari siksa itu. Maka kita di antara dua syafaat itu, baina syafaat ini, di antara dua syafaat, syafaatul Quran dan syafaatul yang lain, khusus syafaatul Rasul. Ya, maka kita beruntung ada di dalam dua syafaat. Ya, maka
yang murahlah di hadapan kita, maka kita baca terus Al-Quran, ya, kita pelajari Al-Quran, kita hafal, kemudian amalkan, insya Allah akan menjadi syafaat yang akan mencegah dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala kala di yaumil akhirat. Nah itu pesan yang buat saya pribadi lah, buat diri saya, agar kita itu ada punya syafaat, yaitu syafaatul Quran dan syafaatul Rasul. Berbanyak sholawat kalau syafaatul Rasul, maka insya Allah dua syafaat itu kita akan dapat kelak di yaumil akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walakum minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.